Monggo Bapak dan Bunda boleh tulis di chat atau kolom komentar. Dan untuk pertanyaan hari ini nanti dibuka 3 sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Dan menjelang akhir sesi, mohon video tetap diaktifkan karena ada sesi foto bersama. Alhamdulillah. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Tudelar KB TKIT Little Star Surabaya kepada Ibu Maria Indah Triana SS. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Debbie. Terdengar suara saya? Jelas Bu Indah. Sangat jelas Bu Indah. Alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah sehingga pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021 keluarga besar TKB TK Islam Terpadu Little Star bisa bersama-sama bersilaturahim untuk melakukan kegiatan parenting terkait peningkatan kecakapan anak menjelang masuk sekolah dasar. Alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan kepada yang terhormat Ibu Haja Lisa Jumiatun selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Little Star Surabaya beserta pengurus dan ucapan yang luar biasa kepada narasumber kita, psikolog sekolah yang senantiasa mendampingi perkembangan putra-putri selama ini hingga hari ini, yaitu Ibu Ari yang kami panggil seperti itu, nama kerennya Bu Ari, supaya lebih familiar di tengah-tengah kita semuanya. Karena pertemuan kita senantiasa berkelanjutan sehingga nanti informasi maupun sharing ilmu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bu Ari sehat nggih? Bertemu kembali di virtual parenting Little Star. Iya, insya Allah untuk yang kesekian kalinya semoga wali murid dan juga kita semua tetap bisa bertahan sampai nanti selesai karena ilmu yang luar biasa dari beliau. Baiklah, tak lupa juga terima kasih kepada seluruh tim teaching dan juga ibu guru yang bertugas di sekolah dan tim pendukung operator ini untuk kesuksesan parenting Little Star TKB. Semoga nanti Allah mudahkan dan berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Karena problem koneksi ini selalu yang menjadi permasalahan saat parenting virtual. Tapi insya Allah Allah berikan kemudahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang luar biasa kepada seluruh wali murid. Terutama saat ini wali murid TKB dalam pertemuan parenting virtual Little Star. Dan juga ucapan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah mendampingi anak-anak hingga hampir pertemuan kita beberapa bulan ini dalam pembelajaran pandemi. Insya Allah dengan keberadaan kita ya
pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat sehingga bagaimana tetap mendampingi anak-anak di kala pembelajaran jarak jauh dengan berbagai tantangannya dan juga problematika yang ada, sehingga pendampingan dengan Bu Ari selaku psikolog sekolah, perkembangan anak-anak akan tetap terstimulus dengan baik. Sehingga capaian perkembangan yang diharapkan nanti keluar dari TKB tetap bisa memenuhi kompetensi yang diharapkan. Sasaran kualitas dari TK Islam Terpadu Little Star dan juga capaian kecakapan perkembangan baik sosial emosional dan kognitif yang terutama untuk persiapan masuk sekolah dasar. Karena pastinya di pembelajaran secara jarak jauh ini pasti muncul kekhawatiran dari orang tua. Apakah kemampuan anak saya, kecakapan secara sosial maupun kognitif anak saya ini bisa memenuhi kebutuhan ataupun perkembangan saat nanti di sekolah dasar. Nah, hari ini panjenengan semua dihadirkan dengan Bu Ari, insya Allah akan menjawab kekhawatiran itu. Bisa kita temukan solusi bersama Bu Ari, sehingga nantinya bisa kita terapkan dalam beberapa bulan ini. Karena sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, tak terasa 2 bulan setengah ya, 2-3 bulanan ke depan anak-anak akan melangkah kaki ke pendidikan selanjutnya. Sehingga dalam 1 tahun ini bertemunya via virtual, yang seharusnya kita bisa lebih tatap muka, pendekatan ke anak-anak, mengetahui perkembangan lebih jauh, bisa menyentuh, bisa merangkul, tetapi saat dengan kondisi saat ini, dengan pandemi, insya Allah pembelajaran jarak jauh tetap bisa optimal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tak lupa mungkin untuk anak-anak yang berada di samping ayah dan bunda, insya Allah tetap semangat belajar, semangat untuk senantiasa mengikuti aktivitas bersama ibu guru, bermain dan belajar bersama, sehingga nantinya tetap terstimulus dengan baik perkembangan-perkembangan yang harus dicapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala pada pertemuan hari ini, mohon dimaafkan dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas peran serta orang tua pada hari ini dan juga pendampingan panjenengan semuanya. Semoga keikhlasan dan juga ketulusan kita serta pendampingan dengan hati ini akan memberikan ruh yang tersendiri kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa melampaui pembelajaran dengan daring ini dengan baik. Begitu. Tak lupa insya Allah yang utama adalah pembentukan dan karakter-karakter anak tetap bisa terkawal mereka selesai dari TK Islam Terpadu Little Star Surabaya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim teaching mendukung acara pada hari ini, Ibu Ari, juga wali murid semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Devi. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih kepada Bu Indah atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh psikolog Toddler KB TKIT Little Star Surabaya, yaitu Ibu Ari Arofah Mundriani MPSI PSI yang bertema mempersiapkan kecakapan anak menjelang masuk SD. Sebelum Bu Ari menyampaikan materinya, saya akan bacakan profil dari Bu Ari. Untuk mengingatkan kembali saja, nggih, karena Bapak dan Ibu wali murid TKB, saya rasa sudah sering nggih berjumpa dengan Bu Ari. Sudah ngelontok ya, sudah hafal. Selama pendampingan dari Toddler, ada yang dari Toddler, KB sampai TKA dan sampai sekarang di TKB. Ini sudah 6 generasi ini wali muridnya, jadi sudah hafal sama Bu Ari.
Nggak perlu, nggak perlu lebih jauh gitu ya. Sejak 2010 Bu Ari. Iya loh, hampir berapa tahun ini ya Bu Indah ya? Ada yang 2010 hingga hari ini Bu Ari. Berarti sudah hampir 11 tahun ya. Masya Allah. Iya, jadi yang putra-putranya sudah punya generasi ke-6. Wah, ini sudah hafal ininya. Oke, tapi senantiasa ilmu itu selalu belajar dan belajar ya. Oke, silakan Bu Devi. Untuk nama lengkap beliau, ya ini Ibu Ari Arofa Mundriani, MPSI PSI, alamat Jalan Kerukan Selatan, 6B, nomor 8A. Pendidikan Psikolog Untak. Adapun riwayat kegiatan beliau pernah menjadi psikolog di sekolah ABK Montessori tahun 1998 sampai 1999. Trainer di Klat Telkom tahun 2000 sampai 2007. Trainer dan motivator Ridam Training dan Outbound tahun 2002 sampai 2011. Training Inwen NGO Jerman tahun 2010 sampai 2013. Pengelola lembaga Ability tahun 2004 sampai sekarang dan psikolog divisi training dan rekrutmen PT Maruta tahun 2016 sampai sekarang. Jadi tidak diragukan lagi nggih. Beliau sangat mendalam sudah di dunia psikolog pendidikan. Baik, kepada Ibu Ari Arofa Mundriani MPSI PSI kami persilakan. Monggo Bu Ari. Terima kasih Bu Devi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya para bunda. Assalamualaikum sama Bu Indah juga Bu Risa. Matur nuwun sekali masih diberi kesempatan dan kepercayaannya untuk terus berada dan mengawal anak-anak yang ada di Little Star. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya ya hari ini. Tadi Bu Devi menyampaikannya ada yang kurang itu kegiatannya. Bu Ari kegiatannya sekarang adalah jualan frozen. jadi jualan siomay dan tahu baksonya. Oke, pada pagi hari. Entrepreneur juga, Bu Ari. Wah. Pokoknya semuanya ya gitu. Oke, Bunda semuanya apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang selalu lebih baik dari hari ke hari dengan kondisi yang seperti ini. Tentunya ini bukan pertemuan yang perdana buat saya dengan jenengan semua. Mungkin ini yang perdana melalui Zoom gitu ya. Yang biasanya kita harus sering bisa bertatap muka, mungkin hari ini metode yang luar biasa. Walaupun kita berjauhan, kita masih bisa bersua kembali. Bagaimana Bunda hasilnya sudah diterima? Pastinya mudah-mudahan tidak membuat sebuah keresahan bagi para Bunda semuanya ya ketika menerima hasil. Mungkin yang sudah terbiasa menerima banyak hasil seperti ada saya lihat di sini ada mamanya Mas Umar, Bu Rije, terus bundanya Mbak Sabia, Bu Leonia, ini sudah hafal pasti ya, enggak kaget ini ya. Terima hasilnya dari dari hasil kemarin, mudah-mudahan tidak membawa sebuah perasaan tersendiri, karena mengingat apa yang dihasilkan itu yang dicapai oleh anak-anak kemarin itu yang memang terlihat ketika proses observasi itu berlangsung. Karena waktu kita nanti tidak terlalu panjang, mungkin saya nanti akan lebih menitik beratkan ke aspek-aspek apa sih yang kiranya harus di-up
ya, di-upgrade supaya nanti ketika mereka itu mau masuk SD, karena sekarang kan SD-nya juga masih belum tahu apakah nanti akan tetap melakukan dengan metode virtual atau sudah mulai bisa bertatap muka. Meskipun kemarin saya baca Menteri Pendidikan sudah mengizinkan per Juli besok sudah boleh tatap muka, tapi apakah itu berlaku juga untuk anak-anak yang ada di KB dan TK, gitu ya. Kalau hasilnya saya mau share beberapa materi ya Bunda. Oke. Oke, ini kembali ya. Sudah kelihatan ya Bu Devi? Sudah kelihatan Bu Ari. Oke, ya saya kembali lagi. Apakah hasil tes IQ bisa berubah? Tentunya pasti iya. Jawabannya adalah iya. Jadi untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun, untuk terjadi perubahan skor IQ digitnya, itu bisa mencapai 1 sampai 12 digit untuk bisa naik ataupun turun. Jadi apa yang kemarin dihasilkan oleh anak-anak atau dicapai oleh anak-anak itu adalah apa yang sudah dicapai mereka pada detik terakhir kemarin pada saat observasi itu berlangsung. Jadi kalau kemudian apakah ini nantinya akan berubah, pastinya iya, karena hasil tes itu kemarin hanya bisa kita gunakan maksimal 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, karena setelah itu hasil itu tidak menggambarkan sama sekali apa yang dicapai oleh putra-putrinya jenengan. Jadi jangan merasa khawatir, tetapi hasil itu bisa menjadi sebuah acuan buat kita, kira-kira di aspek-aspek manakah yang kiranya perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan pada perkembangan anak kita. Jadi hasil itu jangan risau ya Ibu ya. Kelemahannya pun juga pasti ada, karena hasil itu kemarin juga bersifat semi individual gitu ya. Jadinya pastinya dan juga waktunya juga pendek, beberapa kelemahannya pastinya juga ada. Yang berikutnya, pentingkah hasil tes IQ? Saya rasa bisa kita anggap penting ataupun tidak. Kalau kita merasa ada beberapa perkembangan anak kita, mungkin yang belum pernah sama sekali melakukan pengukuran ataupun melakukan mengobservasi tingkat pencapaian kecakapan putra-putrinya, hasil tes IQ bisa menjadi sebuah hasil yang bisa kita acukan untuk melihat beberapa potensi apa yang kiranya saat ini menjadi yang bagus ataupun yang masih belum berkembang dengan baik. Tes IQ saat ini itu hanya menguji kecerdasan di bidang tertentu. Jadi wajar kalau kemudian ada beberapa anak-anak yang mungkin tidak bisa diungkap kecerdasannya melalui hasil tes tersebut. Karena hasil tes ini lebih banyak mengupas sebagiannya tentang kemampuan berbahasa, pengetahuan umum, pemecahan masalah, penalaran logika, dan analisanya. Jadi mungkin untuk beberapa anak-anak tertentu tidak bisa diukur dengan melihat hasil tes tersebut kalau ternyata beberapa aspek ini belum dikuasainya. Itu atau memang memiliki beberapa perkembangan yang perlu perhatian khusus. Ini pastinya tes IQ akan bisa bukan hanya sebagai penentu di tingkat keberhasilan atau kesuksesan anak di masa depan. Jadi hasil tes ini akan bukan menjadi ketergantungan buat orang tua untuk menggambarkan masa depan anak saya gimana. Karena begini, saya punya teman, putranya itu waktu itu ada di SMP Negeri 19 ya. Sebelum dia ada di SMP, waktu SD itu pernah melakukan psikotes dengan saya, dan hasilnya cukup bagus gitu ya, hasilnya superior. Tapi ketika dia melakukan tes di sekolah dengan klasikal, hasil tesnya itu ada di level rata-rata bawah. Sebenarnya cukup mengejutkan ya. Kalau dari rata-rata bawah pernah tes sebelumnya dengan skor superior, kemudian ada di rata-rata bawah, itu turunnya sangat luar biasa.
ada di bawah, ada di atas rata-rata, rata-rata atas, rata-rata. Berarti dia melalui 3 step. 3 step itu ranknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi kalau kemudian dari superior ke rata-rata, di bawah rata-rata, ini sebenarnya ada yang salah gitu ya. Yang salah siapa? Yang salahnya tentu bagaimana memproses hasil tes itu sendiri. Karena beberapa pastinya ada human error-nya itu juga terjadi. Nah, kemarin baru saja juga saya dapat tamu juga sama, kasusnya juga sama seperti itu. Jadi ibunya merasa bahwa waktu di SMP itu pernah dilakukan hasil tes itu hasilnya bagus, tidak ada catatan khusus gitu. Tapi begitu kemarin padahal sudah ada penjurusan dia masuk ke IPA, hasil yang keluar adalah sama, di bawah rata-rata. Ini begitu kecewanya orang tua. Nah, waktu beliau menghubungi saya tanya, sebenarnya enggak usah risau, enggak usah takut. Gitu ya, mungkin hasil itu memang akan mengecewakan, tapi kita lihat lagi hasil tes itu kita gunakan fungsinya untuk apa. Kalau dia punya kepentingan yang berkaitan dengan proses selanjutnya, tentu kita bisa melakukan proses tes ulang ataupun mempertanyakan kembali kenapa hasil tes ini bisa berbeda yang sangat jauh gitu ya. Tapi kalau tidak, saya rasa tidak jadi masalah juga. Tapi banyak sekali orang tua yang rasanya penasaran ini ya. Jadi kemarin itu akhirnya putranya diteskan kembali, tes ulang, maksudnya tes ulang ingin menunjukkan dengan saya hasil tes, kalau dengan saya itu tingkat pencapaiannya berapa dibandingkan dengan hasil yang dicapai di sekolah. Karena saya juga pernah masih ingat, cita-citanya saya dulu pengen jadi dokter. Cita-citanya ini Bunda, pengen jadi dokter anak, tapi ternyata tidak kesampaian gitu ya. Karena waktu di SMA, hasil tes saya, tes psikologinya itu saya dijuruskan ke A3, saya tidak bisa masuk ke A2. Itu rasa kecewanya luar biasa gitu ya, rasanya pupus gitu ya. Tapi waktu saya komplain ke BK waktu itu, ternyata saya diberi tantangan yang harusnya saya bisa terima gitu ya, tapi karena ketakutan yang cukup besar saat itu bahwa saya kalau nggak bisa mencapai nilai 8 pada beberapa mata pelajaran, maka saya diturunkan lagi ke kelas 1. Sebenarnya itu tantangan harusnya. Nah, itu tidak saya terima. Akhirnya saya terima ke A3 dan tidak bisa menerima itu semua juga karena faktor tes IQ gitu ya. Nah, jika ternyata hasil tes ini tidak kita gunakan untuk hal yang memang sangat begitu penting untuk kepentingan selanjutnya, saya rasa jangan merasa berkecil hati apapun hasilnya, gitu ya. Karena IQ itu hanya sebuah angka, gitu ya. Nih, jadi sekarang lagi bisa dimilih. Jadi kalau misalkan kenapa di dalam hasil reportnya itu tidak dituliskan angka langsung, gitu ya? Ada beberapa sebab yang membuat saya harus seperti itu. Jadi lebih kepada interval. Jadi kalau misalkan putranya ada yang mungkin ada beberapa anak yang saya lihat hasil skornya dibandingkan ketika dia ada di playgroup kemarin, ada beberapa anak yang terjadi penurunan, ada yang tetap, ada yang naik. Gitu, ya. Kenapa kok bisa, yang jadi pertanyaan kan pasti kok kenapa kok bisa turun kan gitu ya? Kalau naik pasti nggak ditanyakan. Kenapa kok bisa turun kan gitu ya? Bisa turun itu bisa jadi karena gini. Mungkin pada saat dia hasilnya kita ambil di tengahnya aja ya, hasilnya ada di atas rata-rata, jadi ada di ring antara 110 sampai 119, itu bisa jadi dia ada di ring yang bawah, gitu ya, ada di 110-nya atau di 111-nya, gitu ya. Kemudian pada saat seperti ini, dia kemarin kita melakukan observasi kembali, kemudian ada beberapa pencapaian perkembangan yang belum maksimal dicapai. Nah, nanti akan saya tunjukkan biasanya aspek-aspek apa yang masih sulit anak-anak itu untuk bisa menerimanya. Sehingga ketika hasil itu harus terscoring, dia akhirnya turun ada di rata-rata atas. Rata-rata atas itu skornya ada antara 105 sampai 109. Nah, bisa jadi dia di rata-rata atasnya rata-rata atas tinggi. Jadi ada di ring 109-nya atau di ring 108-nya yang mendekati kepada hasil di atas rata-rata. Jadi Bunda semua jangan merasa risau gitu ya, karena nanti ini beda namanya sudah perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Kecuali kalau yang tadi saya bilang dari hasil tes pertama superior, kemudian
ada pengetesan kembali sekian tahun, lalu hasilnya ada di bawah rata-rata, ini pasti pertanyaannya akan sangat besar sekali, ini ada apa gitu ya. Tapi kalau ada di satu level, itu biasanya karena ringnya ada di ring antara ring bawah dan ring atas. Nih, skor IQ seseorang bisa meningkat seiring dengan meningkatnya usia sosial. Ini terjadi karena dengan adanya pertambahan usia, seseorang tentunya akan bertambah wawasan dan pendidikannya. Jadi sama seperti pisau itu ya, kalau sering digunakan, sering diasah, anak sering diberikan atau distimulasi dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan taraf usianya, pastinya ini akan ikut mempertajam kecakapan-kecakapan kognitifnya. Karena tes IQ itu lebih banyak mengukur pada kecakapan kognitif. Jadi yang tampak sekarang ini adalah kecakapan-kecakapan yang banyak mengarah pada pemahaman, kemampuan berlogika, kemampuan beranalisa, penalaran, kecepatan merespon, motorik. Nah, ini yang motorik halus khususnya, ini yang banyak diukur pada saat proses tes IQ khususnya itu dilakukan. Nah, ini aspek yang banyak diungkap di tes itu, seperti ada aspek kognitif, kecakapan berbahasa, motorik skill. Nah, motorik skill ini nanti ada kaitannya dengan kecakapan dia dalam kaitannya persepsi visual, Bunda. Persepsi visual yang kemarin tesnya itu muncul ya, nanti saya tunjukkan. Kecakapan dia nanti ada kaitannya dengan kecepatan dia menulis dan merespon sebuah cerita yang berkaitan dengan masalah perhitungan. Biasanya teraplikasi dalam bentuk seperti soal-soal cerita matematika. Nah, ini yang nanti ada kaitannya di sana. Lalu kematangan dan kesiapan sekolah, dan yang terakhir konsep-konsep sederhana. 6 aspek ini yang bisa diukur kemarin pada saat observasi itu berlangsung. Nah, ini adalah range, interval range skornya. Pertama ada very superior, saya belum mendapatkan itu kemarin. Lalu ada superior, di atas rata-rata. Di bawahnya lagi ada rata-rata atas, rata-rata bawah. Di bawah rata-rata ada borderline, lalu moron. Ini yang Pak. Nah, ini hasilnya saya mau tunjukkan rekapnya dari semua siswa TKB. Ini rekap keseluruhan hasilnya. Ini Bunda. Yang rata-rata atas itu ada 51%, jadi hampir separuhnya ya, jadi masih aman semuanya. Lalu ada di atas rata-rata ada 29%, ada superior, ada rata-rata, ada rata-rata bawah. Namun jangan risau, semuanya ini bisa berubah. Insya Allah semuanya itu bisa berubah. Nah, ini aspek kecakapan yang perlu ditingkatkan, yaitu lebih banyak ke aspek koordinasi visual motorik. Ini kenapa hasil koordinasi visual motoriknya itu banyak yang belum maksimal, saya bisa memaklumi sekali. Kenapa? Ini karena gini, ketika mereka melakukan pertemuan sekolah pertemuan, jadi sekolah yang sebenarnya terjadi, itu mereka terbiasa untuk distimulasi untuk mengembangkan aspek motoriknya dengan melakukan seperti brain seperti senam gitu ya, lalu warming up, lalu olah gerak dan lagu. Ini sebenarnya adalah arah untuk menstimulasi kemampuan motorik visualnya. Dan kemarin saya melihat ada 39 anak, ya rata-ratanya seperti itu, ini masih mengalami kesulitan pada koordinasi visual motoriknya. Nah, ini nanti pastinya akan menemukan kesulitan kalau dia menulis ya. Dan ini terwujud dalam bentuk apa? Mereka masih menulis dalam bentuk huruf atau angka yang masih besar. Belum bisa kecil-kecil Bunda lihatnya. Ya, yang berikutnya ada di kematangan emosi ada 29 anak, lalu ada kemandirian berpikir. Nah, kemandirian berpikir ini juga dampak dari salah satu belajar online gitu nggih. Karena kemandirian berpikirnya mereka terbiasa, harusnya kalau mereka itu ada pertemuan langsung, mereka terbiasa untuk dikondisikan atau distimulasikan untuk melakukan sesuatu itu sendiri.
Jadi kayak misalkan gurunya menerangkan, mereka dipaksa untuk memahami sendiri. Dalam arti apa yang disampaikan oleh gurunya berusaha untuk dicerna, dipahami, lalu dilakukan. Nah, karena dia harus belajar online, pastinya pendampingan itu dilakukan. Yang berikutnya, anak-anak masih kesulitan untuk melakukan pembelajaran yang bersifat visual, khususnya untuk anak-anak di bawah 7 tahun. Kenapa? Pada usia 7 tahun itu yang berkembang maksimal pada aspek sikap gaya belajarnya, itu yang paling dominan adalah kinestetik dan audio. Mereka lebih suka mendengar daripada melihat, kecuali kalau YouTube dan game ya, itu berbeda karena itu banyak menggunakan otak kanan. Jadi pasti mereka bahagia, senang. Tapi kalau harus bekerja dengan menggunakan otak kirinya, lalu fokus full total dengan melihat, dengan cara belajar seperti dengan media laptop, media menggunakan gadget dan sebagainya, ini adalah kesulitan yang besar buat anak-anak yang ada di level pembelajaran di TK. Dan ini juga berpengaruh terhadap kemandirian berpikirnya. Jadi kemarin pada waktu tes itu berlangsung, mereka ketika selesai itu lebih sering berhenti. Jadi tidak melanjutkan kepada pekerjaan yang seharusnya lagi gitu ya. Jadi dalam satu lembar itu ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kalau misalkan instruksinya satu, itu selesai sudah. Jadi yang lain, jadi kalau menunggu yang berikutnya lagi harus ayo sekarang nomor berikutnya. Sekarang ini diselesaikan dulu. Bagaimana menghitung ini? Mereka harus distimulasi seperti itu. Itu ya Bunda. Lalu ada daya juang dan motivasinya. Saya melihat ini juga masih ada cukup banyak, hampir 50%-nya ya, kurang 50%. Lalu ada MODI. Nah, MODI ini mungkin hampir banyak ditemukan pada hasil reportnya saya buat kemarin. Anak-anak jadi kayak gini. Kemarin ada beberapa catatan dari Bu Guru. Saya diminta untuk lebih memperhatikan daftar anak-anak yang di bold. Yang menurut Bu Guru pada saat daring mereka sulit sekali fokus, termasuk salah satunya, terus juga banyak bergerak, terus sering ogah-ogahan. Tapi luar biasa pada saat tes itu berlangsung secara real gitu ya, secara tatap muka, yang dicatatkan oleh Bu Guru itu tidak nampak gitu ya. Nah, kebetulan juga anak-anak mungkin sudah tidak asing melihat muka saya gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tidak merasa ragu, tapi artinya saya melihat bahwa beberapa anak-anak tidak menunjukkan hal seperti itu. Saya melihat kemarin justru malah mereka itu senang. Jadi intinya kegelisahan mereka belajar online itu cukup panjang sekarang ini ya. Nah, ini kecakapan yang dipertahankan. Nah, ini kecakapan yang sudah menurut saya bagus dari hasil tes tersebut, yaitu yang tertinggi keberanian mereka, itu hampir 100% anak-anak semuanya sudah berani, lalu sosialisasi dan adaptasi selama di sini, gitu ya, itu sudah terlihat bagus, lalu perkembangan motorik kasar, itu juga sudah bagus, kemampuan memahami instruksi dan perintah, alhamdulillah 88% anak-anak sudah mampu dengan baik, lalu kemampuan daya ingat, itu juga bagus. Nah, ini kemarin gambar salah satu namanya tes Bender-Gestalt, Ibu. Tes Bender-Gestalt. Ini tes yang berkaitan dengan masalah koordinasi visual motorik dan kematangan emosinya serta kesiapan masuk sekolah. Itu salah satunya. Sebenarnya tes ini ada 9 kartu, tapi tidak saya sajikan per kartu berkaitan dengan masalah waktu ini ya. Jadi kalau tes itu disajikan sendiri-sendiri waktunya pastinya akan jauh lebih panjang prosesnya. Jadi kemarin itu saya bentuk seperti ya, dibentuk seperti ini tes gambarnya. Mereka diminta untuk meniru gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan hasil pencapaian beberapa anak-anak yang memang dirasa belum sama dengan ini, Bunda. Lalu ini ada tes persepsi visual. Jadi mereka juga menyontoh. Jadi yang sebelah kiri itu adalah gambar yang harus dicontoh dengan memberi tanda titik-titik seperti ini, lalu diminta untuk membuat sama. Beberapa anak mengalami kesulitan untuk menirukan bentuk seperti ini. Lalu gimana artinya apa, Bu? Kalau misalkan anak-anak ada yang belum matang untuk mengikuti gambar seperti ini, pastinya satu, konsentrasinya biasanya sudah kena.
Jadi ada beberapa bukan ada gangguan konsentrasi, tapi mungkin beberapa situasi sulit untuk diikuti dengan tekun atau dengan maksimal. Yang berikutnya juga visual persepsi menulis itu juga akan kesulitan, gitu ya. Lalu kemampuan berlogika itu juga pasti akan mengalami kesulitan. Nah, ini tes Bender ini khususnya mengukur kemampuan persepsi visual motor. Jadi tes Bender ini menggambarkan secara detail mengenai proses kematangan persepsi visual motor. Ini ya. Ini dengan tes itu tadi Bunda itu dapat mengungkap adanya indikasi cedera otak, gitu ya. Cedera otak itu bukan otaknya yang cedera terus terluka gitu ya, bukan, tapi lebih kepada beberapa gangguan-gangguan yang berkaitan di masalah seperti gangguan autis, ADHD, lalu ada Asperger, ada sindrom Rett, ada PPD-NOS, dan ini bisanya ketika dilakukan tes Bender, ini biasanya akan bisa kelihatan dengan melalui tes tersebut. Ini. Nah, ini hasil gambar Bender yang belum maksimal, Ibu. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini kemarin anak-anak seperti ini, ada yang seperti ini, Ibu. Kira-kira putranya siapa nih? Mudah-mudahan bukan putra-putri kita ini ya. Ini kemarin ada yang seperti ini hasilnya. Ini saya ambil sampelnya aja ya, tidak semua saya tayangkan. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang seperti belum ada beberapa gambar yang bisa digambar dengan bagus. Di bagus itu di sini artinya bisa sesuai dengan gambar, gitu ya. Yang lebih banyak adalah huruf-huruf nomor A itu banyak yang tidak sama. Nah, ini. Ini yang sudah matang. Nah, ini gambarnya anak-anak yang sudah matang ini. Ini yang gambarnya memang dia tidak sama persis, tapi sudah mendekati kesamaan dengan objek yang ditirunya. Ini ya. Ini yang matang, oke. Oke. Nah, hasil tes itu tentunya bisa bermanfaat buat Bunda semuanya untuk mendeteksi bagaimana perkembangan putra-putrinya yang kemungkinan bisa berkaitan kita gunakan untuk memilih sekolah yang tepat dan sesuai dengan kondisi putra-putrinya. Karena dengan memahami perkembangan dan kecakapan anak, orang tua dapat memilih sekolah yang tepat, gitu ya Bunda. Jadi jangan pernah memaksakan. Takutnya nanti target sekolah itu tinggi, padahal mungkin pencapaian anak kita pada beberapa. Jadi kalau Howard Gardner bilang ada multiple intelligence, itu sebenarnya benar. Karena tidak mengedepankan pada kecerdasan satu aspek saja di kognitifnya, tapi juga melihat kecerdasan lain dari kedelapan kecerdasan tersebut. Mungkin kedelapan kecerdasan tersebut hanya mewakili dari sekian kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Sedangkan beberapa sekolah-sekolah unggulan khususnya gitu ya, itu mendominasikan pada kecerdasan aspek kognitifnya itu juga tinggi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wacana buat kita sebagai orang tua untuk bisa bijak memilih sekolah yang sesuai dengan kondisi putra-putrinya. Karena bisa berhitung dan bisa membaca lancar atau bisa mandiri secara berpikir dan sosial emosional. Nah, hanya kadang-kadang di beberapa sekolah tertentu, Ibu ya, di sekolah tertentu, itu ketika harus ada tes untuk bisa membaca dan berhitung, tes masuk ke SD, harusnya tes calistung itu bisa di-skip. Jadi tidak terlalu mendominasi anak harus bisa belajar membaca dan berhitung. Akhirnya banyak orang tua yang kemarin kayak begini ya, saya kemarin melakukan tes observasi masuk SD di salah satu sekolah.
kebetulan saya kenal dengan si anak ini, dia dari awal kali perkembangannya saya sudah mengetahui ada perkembangan yang perlu dapat perhatian khusus. Nah, kemudian saya ngobrol sama gurunya yang juga ngajarin dia bilang ibunya ngedrill di berhitung membaca. Ya, jadi pada saat tes itu sendiri berlangsung, kemampuan berhitung dan membacanya jadi blank. Jadi sama sekali anak justru merasa tidak bisa mencapai yang ditargetkan, gitu ya. Padahal ada aspek lain yang harus orang tua itu stimulasi dari awal. Jadi kemandirian dia, inisiatif dia berinteraksi, ya itu yang kadang-kadang terlupakan. Akhirnya memfokuskan pada aspek berhitung dan membacanya. Tapi jangan khawatir Ibu, dari beberapa sekolah SD yang sempat bekerja sama, punya saya bekerja sama dengan beberapa sekolah SD, itu sudah menurunkan beberapa kecakapan yang menjadi prioritas. Jadi skornya itu sudah tidak setinggi karena guru-guru yang di SD pun juga menyadari ketika harus pembelajaran online, pastinya ada beberapa tingkat pencapaian kecakapan anak-anak itu yang belum maksimal untuk dicapai. Jadi masuknya pun kalau dulu grade-nya misalkan harusnya bisa dapat 8 skornya, sekarang mungkin 6 sudah bisa diterima. Nah, ini yang mau saya sampaikan detail ada di sini, Ibu. Perkembangan dan kecakapan anak setara TK itu yang harus dicapai itu. Ini ada keterampilan motorik skill, halus dan kasar, kecakapan bahasa dan kosakata, kematangan dan kontrol emosi, kemandirian berpikir, keterampilan bersosialisasi dan adaptasi, kognitif pemahaman instruksi. Jadi kognitif itu isinya ada pemahaman, ada daya tangkap, berlogika, ada penalaran, termasuk di sini juga kecepatan merespon. Lalu ada konsep-konsep dasar, itu berisi tentang pemahaman tentang waktu, warna, bentuk benda, angka, ini simbol ya, kita sebutnya simbol, ada angka, ada huruf, dan lain-lain. Nah, ini keterampilan yang bisa distimulasikan. Oke, kalau saya jelaskan satu-satu pasti nanti akan kita panjang ya. Nanti hasil penjelasan saya ini akan saya sampaikan ke sekolah, nanti sekolah bisa men-share ke grup kelasnya masing-masing sehingga mungkin nanti para bunda sebenarnya sama dengan target-target pencapaian yang harus disampaikan oleh pihak sekolah itu sebenarnya sama. Jadi anak pada saat usia seperti ini, dia harus bisa mencapai beberapa aspek-aspek ini. Jadi kalau motorik skill-nya itu sudah bisa menulis, menggambar, gitu ya. Kecakapan berbahasanya minimal bisa menyusun kalimat 4-5 kata, gitu ya. Mampu menyusun cerita bergambar, memahami bahasa nonverbal. Lalu kematangan kontrol emosinya adalah mandiri bermain, jadi mampu bermain peran dan bermain sendiri. Lalu kemandirian berpikir, mampu mengendalikan emosi, jadi egosentrisnya sudah hilang, mampu memahami orang lain, dan memiliki percayaan diri. Ini kalau aspek kognitifnya itu lebih bisa memahami instruksi dan perintah, memiliki daya tangkap yang bagus, kecepatan merespon yang bisa dengan baik, lalu memiliki penalaran dan logika analisa. Oke, yang bukan ini yang mau. Nah, ini konsep-konsep dasar itu bisa meliputi pengenalan warna. Minimal anak-anak harus bisa mengenal 6-12 warna, memahami konsep banyak sedikit. Kalau kita mengajari konsep berhitung, jadi maksimal mungkin minimal sudah bisa menguasai 1-20 dengan baik, lalu memahami konsep ke depan itu dan ke belakang, hari, angka. Jadi mungkin yang pernah saya sampaikan, jadi kayak hari itu dia harus bisa, kalau TKA itu setelahnya, gitu ya. Tapi kalau TKB harus sebelumnya. Kemampuan TKB itu sudah bisa penalaran dan logikanya itu bisa memahami kalimat konsep sebelumnya. Jadi contohnya begini. Kemarin anak-anak masih beberapa malah masih mengalami kesulitan. Jadi kalau misalkan untuk anak TKA itu sudah bisa ketika ditanya setelah hari Senin hari apa, itu TKA.
Tapi kalau TKB, pertanyaannya harus sudah bisa menjawab sebelum hari Senin itu hari apa? Sebelum angka 3, angka berapa? Sebelum huruf C, huruf apa? Itu adalah kalimat yang sebelumnya. Ini penalarannya harus bisa dikuasai oleh anak-anak TKB. Nah, karena kalau tadi beberapa perkembangan pencapaiannya tadi itu belum bisa dicapai, maka mungkin akan mengalami beberapa kesulitan pada saat nanti dia ada di SD. Nah, ini Bunda, mungkin ini sering ya, gambar ini sering saya tayangkan. Ini menggambarkan kesiapan dalam anak-anak ada di aspek kognitifnya. Jadi per level ini mewakili usianya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia siap untuk kenapa belajar itu di SD harus siap ada di usia 7, 6,5 sampai 7 karena otak baru siap ready itu setelah melewati beberapa perkembangan di bawah ini. Jadi kalau misalkan dia ada di usia 1,5 tahun sampai 2, kemampuan yang harus dicapai itu adalah mampu mengembangkan aspek taktil. Ada vestibular, ada proprioception, ada gustatory, auditory, visual, olfactory. Taktil itu dia mampu termasuk nanti di gustatorinya itu mampu merasakan asin, asam gitu ya. Taktilnya itu kasar, halus gitu ya. Terus lembut, terus jemek itu ya, terus air gitu ya. Jadi kayak misalkan embun, terus karet, terus lumpur, pasir, ini harus terstimulasikan karena kalau nanti level yang paling bawah, sensori sistemnya itu nanti masih belum maksimal, kemudian dia ada di level berikutnya di usia 3 tahun perkembangannya sudah tidak itu lagi, tapi dia belum maksimal, maka dia akan mengalami kesulitan ketika ada di misalkan refleks maturity. Jadi keseimbangannya menjadi berkurang. Nanti larinya kemana? Kemampuan menulisnya ada di mana? Ocular motor control. Ya ini ya, eyes hand coordination. Jadi eyes hand coordination itu kan mata, ya, koordinasi antara mata, tangan. Itu diwujudkan dalam bentuk apa? Menulis dan meniru gambar. Nah, kalau kemudian ada di level usia sekitar 4 tahun, gitu ya, itu dia belum maksimal karena apa? Di bawahnya dia belum bagus vestibularnya, keseimbangannya, proprioceptionnya. Kenapa ada anak yang usia 5 tahun dia ketika sudah sering berada di kelas misalkan ini ya, tapi ketika ada di tempat yang biasanya dia belajar, dia masih tengok-tengok. Dia duduk masih bergerak terus. Dia masih kesulitan untuk bisa fokus arah ke depan. Ini proprioceptionnya dia belum matang. Sehingga dia pasti akan dimatangkan dulu. Nah, kalau kemudian tahu-tahu dia tidak pernah belajar yang ada di bawahnya, tahu-tahu langsung diajarin baca, bisa enggak? Pastinya sulit. Nanti yang terjadi dia bisa baca, tapi dia tidak paham apa isi dari bacaan tersebut. Benar ya. Nah, ini bila seseorang sekali diikuti dengan gangguan keseimbangan atau gangguan vestibular dan gangguan sensori. Di rangsangan ini. Ini simulasi, ini perkembangan awalnya bisa dideteksi dengan adanya gangguan pada perkembangan jalan di usia awal. Jadi sebelum usia berjalan itu ada di range antara 1 sampai 1,5 ya Bu. Kalau ternyata putra kita punya riwayat berjalan itu lebih dari 1,5 tahun, pasti beberapa perkembangannya ada yang mengalami kesulitan khususnya pada perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya. Ini biasanya kalau dia menulisnya itu belum bagus, itu biasanya sering mengalami beberapa kesulitan kalau harus menulis. Berarti biasanya mudah merasa lelah dalam menulis, kurang rapi, teratur dalam menggambar, gitu ya. Ya. Refleksi gerak cenderung kurang fleksibel anaknya, kurang cepat dalam meniru atau menyontoh di papan tulis.
Ini beberapa gangguan yang berkaitan dengan motorik skill, visual motorik skill. Ya, cenderung kaku dalam gerakan, olah tubuh dan sebagainya. Jadi kayak jalan merangkak. Jadi kenapa kalau di TK itu mungkin kalau Bunda punya waktu di pagi hari sebelum terjadi perang emosi, kalau mau belajar online mungkin bisa digerakkan putra-putrinya itu untuk melakukan warming up. Ya mungkin jalan-jalan, misalkan lari-lari di tempat, jongkok, karena ini yang harusnya mereka dapat pada saat sebelum pembelajaran, kalau belajar mereka itu tidak daring. Jadi sebelum masuk ke kelas itu Bu Guru selalu menstimulasi misalkan jalan jongkok. Dulu ada salah satu siswa itu yang kalau nulis bisa tapi lama sekali gitu ya. Lama banget, teman-temannya sudah selesai, dia kadang masih harus menunggu temannya sudah keluar, sudah bermain, dia masih mengerjakan gitu. Stimulasi yang dilakukan apa untuk merangsang kecakapan pada aspek motorik halusnya, mereka harus distimulasi di aspek motorik kasarnya dulu, jadi sering jalan jongkok. Dan itu perbandingannya sangat signifikan. Anak-anak yang menulisnya itu lama, ya, menulisnya itu lama banget gitu ya. Ketika mereka harus melakukan gerak motorik kasar, jadi seperti jongkok, pasti mengalami kesulitan. Jalan jongkok ini sepertinya sepele gitu ya. Dan ini memang akan terlihat. Jadi anak-anak yang punya kesulitan menulis, ini pasti juga di motorik kasarnya beberapa dia akan mengalami kesulitan. Nah, ini latihan konsentrasi dengan keseimbangan tubuh. Jadi kalau putra-putrinya jenengan merasa para bundanya itu perasaan jenuh, mudi sama gangguan konsentrasi beda ya Bunda. Nanti anaknya lagi jenuh aja gitu ya. Terus kadang-kadang online itu kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Itu belum tentu dia ada gangguan konsentrasi loh ya. Jadi kalau anak-anak moodnya lagi enggak bagus pada saat online, saya rasa itu wajar ya. Kadang kita aja bosan kok ya kalau harus belajar itu di depan komputer terus gitu ya, apalagi anak-anak gitu untuk memahami sesuatu yang dilihat kemudian dicerna itu luar biasa akan sangat sulit. Kecuali kalau putranya memang punya kesulitan konsentrasi pada beberapa hal, mungkin latihan ini bisa digunakan. Jadi latihan seperti ini latihan vestibular, keseimbangan. Ya, jadi melakukan hal seperti ini. Kalau rutin dia pagi seperti ini, sebenarnya ini dilakukan di sekolah ini harusnya. Kemarin ini dilakukan di sekolah, tapi mungkin karena kondisi seperti ini, akhirnya stimulasi ini tidak bisa diberikan oleh anak-anak. Dan ini mudah-mudahan para orang tua bisa melakukan ini di rumah. Nah, ini contoh latihan yang harus dilakukan. Tahapan konsep pembelajaran kognitif. Nah ini Bunda, yang saya bold itu pastinya yang TKB ya. Jadi kalau KB itu anak bisa menjawab pertanyaan apa. Tapi kalau TKB itu harus bisa menjawab pertanyaan mengapa. Ini semua berkaitan ke kognitifnya. Mengapa? Jadi TKB itu harus bisa menjawab pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Tapi kalau apa itu kan jelas ya Ibu ya. Misalkan ada gambar sisir, ada gambar kursi, ada gambar topi, lalu pertanyaannya mana topi, mana bangku, mana meja, itu anak menunjuk atau menyebutkan apa yang dilihat. Misalkan ini apa, itu apa, gitu ya. Tapi TKB itu harus bisa menjawab pertanyaan yang jawabannya itu lebih dari satu. Jadi kayak misalkan begini, kemarin ada pertanyaan, kenapa mobil bisa berjalan? Kira-kira kalau dia jawab ada bannya, salah enggak? Meskipun kalau dijawab mesin akan jauh lebih baik skornya. Ketika dia menjawab ada bannya itu juga betul. Karena memang kalau nggak ada mobil, meskipun ada mobil, nggak ada mesin, nggak ada bannya juga nggak bisa jalan gitu ya. Jadi di sini anak-anak putra-putri yang jenengan harus sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena nanti di SD kemampuan dia dalam menganalisa sebuah cerita bergambar atau berpikir logis. Matematika itu kan berpikir logis ya Ibu. Itu adalah dengan mampu menjawab pertanyaan mengapa. Kalau putranya jenengan sering distimulasi ditanya terus setiap hari, misalkan, kenapa ya kok bisa hujan? Kenapa kok bisa banjir ya?
Kenapa kok orang itu bisa berjalan? Insya Allah nanti dia tidak akan menemukan kesulitan. Lalu ada pertanyaan kapan? Kapan? Kapan kalau misalkan anak playgroup ini ditanya, kapan sekolah? Pasti balik lagi kapan? Kayak gitu ya. Nggak pernah bisa anak playgroup ditanya, kapan belajarnya? Jawabannya pasti kemana-mana gitu ya, berbeda. Ini untuk anak TKB, ini yang jadi PR-nya buat para bunda. Lalu konsep benda yang harus dikuasai anak TKB bisa menyebutkan suatu kegiatan tertentu dan anak diminta menyebutkan apa dan untuk apa. Misalkan menggunting kertas menggunakan apa? Jika hujan kita akan menggunakan apa? Tapi kalau TKA menyebut fungsi dari benda tertentu. Tapi kalau TKB menyebutkan sebuah benda. Menyebutkan. Nah, ini tingkatannya sudah berbeda. Itunya benar. Lalu yang berikutnya, kenapa tidak bisa bergerak Mbak Nurul? Oke. Ini ya. Oke. Yang berikutnya kemampuan berpikir logis. Jadi kalau KB itu ada pertanyaan lawan kata, semut besar, gajah besar, semut, titik-titik gitu ya. Kalau TKA, burung, logikanya burung terbang, ikan. Kemarin jawabannya gini, ada ini pertanyaan TKA yang saya ajukan. Burung terbang, ikan tidak terbang. betul tidak terbang, tapi jawabannya belum pas gitu ya. Nah, TKB itu sudah lebih tinggi lagi kemampuan yang harus dicapainya, kemampuan berpikir logisnya. Jadi burung punya bulu, landak tidak punya bulu. Jawabannya tidak punya bulu gitu ya. Kalau kemudian dia paham, hanya kemudian cara bahasanya yang menyampaikan berbeda, saya biasanya akan membetulkan. Jadi kayak gini, burung punya bulu, landak ada tajam-tajamnya, ada duri-durinya, ada jarumnya, bilangnya begitu, saya paham, itu maksudnya sudah betul gitu ya. Tapi kalau burung punya bulu, landak tidak punya bulu, itu yang belum betul itu ya Bunda, gitu ya. Lalu menjahit jarum, kalimatnya itu harus dilihat dulu sebelumnya. Jadi kalau menjahit jarum, maksudnya itu menjahit dengan jarum. Menyisir apa? Menyisir apa Bunda? Rambut apa sisir? Menyisir sisir gitu ya. Nah, ini pemahaman pada konsep perbedaan. Kalau TKB mampu menyebutkan konsep persamaan, misalkan apa persamaannya apel dan jeruk, anjing dan kucing. Apel dan jeruk sama-sama buah, sama-sama bisa dimakan. Nah, ini kemarin untuk yang konsep ini hampir sebagian sudah bisa, Jadi untuk yang persamaan ini mereka hampir sudah menguasai. Jadi kalau misalkan ada perumpamaannya, biasanya itu saya mengumpamakan mereka dulu. Jadi kayak misalkan ini, kalau Bu Ari itu sama misalkan Mbak Sabita gitu ya, sama-sama apa? Sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama bisa berjalan. Itu mereka kemudian paham, lalu bisa mengetahui. Nah, lalu berikutnya yang paling sulit itu ada perbedaan. Ini saya belum masukkan ya. Konsep perbedaan yang kalau persamaannya dia bisa, tapi yang konsep perbedaan itu beberapa anak belum menguasai. Mungkin hampir banyak anak belum menguasai konsep perbedaan. Jadi kayak gini. Kucing sama ular sama apa beda? Bedanya apa? Mereka seringkali menjawab kebingungan. Jadi saya melihat ekspresi mereka rata-rata ketika konsep pertanyaan, perbedaan, itu mereka belum memahami. Nah, ini mungkin Bunda bisa menstimulasinya di rumah, karena kita masih punya cukup waktu ketika nanti sampai pada bulan Juli mereka belajar di SD. Jadi konsep kalau persamaan mereka sudah paham. Konsep perbedaan itu yang mereka belum menguasai. Jadi hampir banyak anak yang belum menguasai konsep perbedaan. Jadi bedanya apa burung sama anjing? Burung. Jawabannya begitu.
kalau enggak anjing gitu. Jadi dia belum paham bedanya apa gitu ya. Mungkin sebagian anak-anak yang sudah matang sudah mampu menyampaikan ini. Lalu pemahaman konsep huruf dan angka. TKB itu menyebut konsep angka atau huruf dan hari sebelumnya yang tadi saya sampaikan. Jadi kayak misalkan sebelum hari Selasa itu hari apa, sebelum hari Kamis hari apa, itu kemarin mungkin ini sudah diajarkan sama Bu Guru, karena saya menyampaikan ke teman-teman bahwa ini juga salah satu kemampuan yang harus dicapai oleh anak-anak TKB. Jadi beberapa anak-anak mungkin sudah, karena sudah dapat apa ya namanya ya, brainstorming, pencucian pemahaman sebelumnya itu dari Bu gurunya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini mereka sudah bisa menjawab. Itu ada beberapa anak-anak yang sudah mampu. Jadi kayak kemarin mengerjakan kolom gitu ya, beberapa kolom yang kosong, nanti mereka selanjutnya mengisi apa, misalkan angka, khususnya angka. Kalau huruf belum, tapi ke angka kalau mundur. Jadi kayak misalkan 1 terus angka berapa yang kosong selanjutnya. Nanti sebelum 5 ada angka berapa. Nah, ini mungkin nanti Bunda semua juga harus mengajarkan konsep-konsep ini. Ini konsep pemenangan. Anak diminta menjelaskan kalimat misalnya orang tidur karena apa gitu ya. Kalau di playgroup itu menunjukkan gambar aktivitas tertentu. Misalnya sedang tidur, sedang makan, lalu anak diminta menunjukkan orang yang sedang tidur mana. Nah, itu pertanyaan untuk anak playgroup gitu ya. Kalau meskipun dengan media yang sama, tetapi cara penyampaian instruksinya dan harapan untuk menjawabnya itu juga berbeda untuk pada tiap levelnya. Untuk anak TKA itu dia sudah bisa menyebutkan kalimat misalkan, jika mengantuk kita harus, itu pertanyaan untuk TKA. Tapi TKB itu anak diminta menjelaskan kalimat orang tidur karena apa, alasannya apa, gitu ya. Kan bisa orang tidur misalkan bisa lelah, bisa kecapean. Kalau jawabannya dia, ini memang TKB itu diminta untuk bisa menguasai pertanyaan dengan jawaban yang beragam. Nah, ini kesiapan anak, tidak hanya ditentukan oleh skor IQ-nya, tapi tidak kalah penting adalah di kematangan emosinya. Kemarin saya ketemu dengan kepala sekolah, salah satu sekolah SD, jadi waktu saya sempat bekerja sama di sekolah tersebut, saya mengawal anak-anak kelas 1 yang sekarang kelas 3. Kelas 1 saya melihat ada beberapa anak yang ketika masuk itu memang sudah punya catatan di perkembangan konsentrasi dan kecepatan meresponnya. Gitu ya. Waktu kelas 1 dia punya problem ada di sana. Gitu ya. Nah, karena selang beberapa lama, mungkin sudah tertangani dengan baik dan sebagainya, saya ketemu kepala sekolahnya, saya tanyakan kembali bagaimana perkembangannya si A, si B, si C, dan sebagainya. Beliau bilang, luar biasa Bu Ari, ternyata sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi apa yang di kemarin itu nampak, itu mungkin sudah tertangani dengan baik, dari sisi, jadi ketika dia masuk itu memang ada yang usianya karena kurang gitu ya, sehingga menunjukkan sikap kematangan emosi yang belum nampak pada usia tersebut ketika harus ada di sekolah SD. Nah, kalau ini mungkin ini perilaku yang masih kurang matang pada beberapa anak itu biasanya mudah ngambek, mudah nangis, suka mengeluh gitu ya, tidak mau minta maaf, mudah mogok dengan tiba-tiba, masih suka tantrum, membangkang dan melawan, sulit mengalah dan bergantian. Ini biasanya anak-anak yang kurang matang dari sisi emosinya. Tapi kalau ini salah satu dari ini masih menunjukkan ya enggak apa-apa, bukan berarti kalau anaknya masih nangis terus belum matang, tidak gitu ya. Tapi perilaku ini jika ditampakkan ya kesehariannya itu hampir sering dan beberapa perilaku ini bersamaan muncul gitu ya. Nah, pastinya ini menunjukkan indikasi ada perilaku yang belum matang pada putra-putri kita.
Jadi anak-anak yang sudah matang dalam berpikir itu dia mampu menuntaskan. Jadi kalau putra-putrinya itu mandiri berpikir itu apa sih bedanya dengan mandiri sosial? Mandiri berpikir itu di mana anak-anak sudah mampu mengapresiasikan mengartikan apa yang kita perintahkan, apa yang kita instruksikan itu sudah mampu diaplikasikan dengan baik dan bisa mandiri untuk melakukannya. Jadi kayak mengerjakan, dia misalkan punya PR, mungkin 1-2 dia kerjakan sendiri tanpa harus ada bantuan, dan dia yakin pada yang dia lakukan itu sudah benar gitu ya, meskipun jawabannya salah. Tapi yang penting prosesnya. Proses di sini anak sudah bisa mandiri secara berpikir. Biasanya perilakunya itu munculnya adalah dia mampu menuntaskan. Jadi kalau mainan, termasuk salah satunya mainan ini ya, dia masih penasaran. Rasa penasarannya tinggi terhadap sesuatu yang dia kerjakan, terutama pada hal-hal yang baru. Jadi kayak dia mengerjakan itu kalau enggak selesai. Nah, tapi kalau sering ditinggalkan, dia misalkan belum selesai, terus dia menemukan ide mainan lain, dia menemukan ide mengerjakan mainan lain. Ini bisa jadi kemandirian berpikirnya juga perlu dilatih. Lalu yang berikutnya mampu dalam pengendalian diri, dia mampu mengendalikan dorongan emosinya, meminta sesuatu tidak cepat-cepat, tidak buru-buru, muncul perilaku impulsifnya itu sudah berkurang. Ya, karena perilaku impulsif itu jika dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 5 tahun itu masih normal, karena ketika dia sudah berumur 5,5 tahun sampai ke atas, maka kondisi emosi impulsif itu harus sudah mulai berkurang, perlahan-lahan berkurang. Jadi kayak orang ngomong dia itu mau nunggu sebentar gitu ya. Kalau dijelaskan dia mau mendengarkan. Tapi kalau misalkan dijelaskan terus dia buru-buru mengerjakan, tahu aku ngerti aku gitu ya. Atau dia langsung menghentikan ketika berkomunikasi, pasti ini juga ada kemandirian berpikirnya yang masih belum matang. Lalu percaya diri, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, termasuk kayak membereskan mainannya seperti itu ya. Lalu jarang mengeluh. Jarang mengeluh di sini bukan berarti tidak mengeluh gitu ya, boleh aja, tapi jarang mengeluh, dia mengerjakan sesuatu itu berani untuk mencoba dulu. Tapi seringkali ada melihat beberapa anak-anak dikasih gini, ayo sekarang kita lihat, enggak bisa aku, enggak bisa, padahal bisa. Kita dorong, bisa, coba bisa. Kalau kalimat kita seringkali justru menjerumuskan rasa ketidakpercayaan dirinya, mereka akhirnya tidak mau melakukan sesuatu hal baru yang menurut persepsi mereka itu sulit, gitu ya. Padahal belum dikerjakan, gitu ya. Nah nantinya takutnya kalau di SD gurunya menerangkan, terbiasa dia diajari dengan personal instruction, begitu dia harus melakukan penjelasan secara klasikal instruction, dia akan mengalami kesulitan. Akhirnya ketika guru menjelaskan, dia akan sibuk melakukan hal lain sendiri. Gitu ya. Lalu yang berikutnya memiliki daya juang yang tinggi. Ya, ini ada kaitannya tadi, tidak gampang mengeluh. Jadi kalau dia sulit itu mungkin tanya, "Ma ini gimana ya?" Tapi bukan nggak mau aku, nggak bisa aku, susah, ditinggal gitu ya. Akhirnya orang lain yang menyelesaikan. Tapi kalau dia misalkan menanyakan, "Ma gimana ini caranya?" Itu masih memiliki kemampuan daya juang. Masih penasaran gimana menyelesaikannya. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, dibiarkan, nah, ini yang berarti mungkin harus dikembangkan, apa ini harus dilatih gitu ya. Lalu mau mencoba dan mencoba lagi. Ini mempersiapkan masuk SD sesuai dengan kecakapan anak. Ini kita harus memperhatikan di sini termasuk adalah tingkat rasa percaya diri dan kemandirian anak. Lalu kembangkan aspek sosialisasinya. Karena kenapa ini penting ada di aspek yang tertinggi? Karena sosial itu adalah aspek kematangan yang harus dikuasai anak ketika dia ada di usia 6,5 tahun. Sebenarnya ada tabel sih ya. Ada tabel di mana beberapa aspek kayak kognitif, matematik itu punya kematangan tersendiri di mana dia itu sudah benar-benar matang. Dan usia perkembangan aspek sosial itu ada di usia 6,5, di mana anak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain. Mungkin hal ini tidak kentara kalau kita masih belajar online.
gitu ya. Mungkin aspek-aspek sosial ini tidak terlalu menyolok, tapi begitu nanti kita harus belajar real gitu ya, tatap muka, maka aspek sosialisasi, emosional sosialisasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap anak ketika dia harus berinteraksi dengan sebaya. Karena begitu memasuki usia di atas 7 tahun, aspek sosial itu menjadi aspek yang paling besar artinya untuk anak-anak. Karena kalau dia tidak diterima, itu bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman yang berkepanjangan, malah bisa menimbulkan perasaan traumatik pada anak ketika dia ditolak oleh lingkungan. Nah, faktor ditolak oleh lingkungan ini karena faktor apa? Beberapa anak-anak kurang terampil dalam mengembangkan aspek sosial emosinya. Gitu ya. Lalu coba kunjungi sekolah yang akan dituju, lalu jelaskan tentang kegiatan atau situasi sekolah. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan target pembelajaran. Jadi kurikulumnya itu sudah sesuai nggak dengan anak kita. Jangan sampai kita terpedaya oleh iming-iming sebuah sekolah ketika kita masuk. Karena ada mungkin beberapa sekolah mengharapkan dengan jumlah siswa yang tercukupi sehingga beberapa kendala yang di awal itu disampaikan belum terfikirkan dengan maksimal, sehingga begitu pembelajaran itu berlangsung, seringkali itu kendala itu menjadi hal yang sangat urgensi untuk diperhatikan. Jadi saya pernah punya klien itu Ibu, dia pernah ikut terapi dengan saya, dan waktu itu ibunya menyampaikan ke saya untuk dia sudah punya beberapa catatan perkembangan khusus yang mungkin belum bisa ada di sekolah umum reguler. Waktu itu ibunya bilang mau disekolahkan di Muhammadiyah Pucang, itu ya, kan tidak jauh dari tempat saya. Itu Muhammadiyah Pucang. Saya bilang, Ibu sudah yakin, meskipun sekolah itu bisa menerima, apakah yakin nanti anaknya tidak bisa mengikuti semua pembelajaran yang ada di situ? Nah, kalau kemudian ego kita memaksa anak untuk ada di sana, sementara kita yakin mungkin pencapaian dia itu belum bisa ada di sana, ini sama dengan kita meletakkan dia ada di tempat yang tidak tepat. Nah, ini akan sangat kasihan sekali sebenarnya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya saat pertama kali anak masuk sekolah. Nah, ini moment of truth-nya, tapi kurang tahu ini, mudah-mudahan bisa segera kita merealisasikan, bisa mengantar anak masuk sekolah di pertama kali ya Bunda ya. Oke. Tips bagi mendampingi anak ketika belajar online di rumah selama pandemi. Nah, ini mungkin slide saya yang hampir habis. Memberikan suasana belajar yang kondusif. Nah, ini kalau masih TK memang kondusif ini sifatnya relatif ya. Kita tidak bisa, kadang sudah diberikan ruangan yang khusus, mungkin bagi orang tua yang punya sarana pendukung, kadang anaknya masih susah untuk belajar dengan tertib gitu ya. Lalu yang berikutnya buat jadwal harian. Oke, nanti saya tunggu pertanyaan saja, kalau saya ngomong terus nanti jadi kayak dongeng saya. Lalu yang berikutnya, waktu belajar yang disesuaikan, gitu ya. Hanya ini pastinya sulit ketika belajar itu sifatnya harus bersama-sama seperti sekolah online, gitu ya. Lalu persiapkan khusus untuk jaringan dan kuota. Sebelum waktu belajar online, sugesti positif pada diri anak. Nah, ini yang sangat penting sekali dari semua aspek. Sugesti positif. Jadi Ibu ketika mau belajar malamnya itu sugesti positif dulu pada pikiran anak. Jadi jangan pernah nakut-nakuti seolah-olah belajar online itu sesuatu yang jadi beban. Jadi kayak misalkan orang tuanya mengeluh, besok belajar online lagi, terus kamu nggak mau ngikuti, kamu lari-lari, terus yang belajar mama. Gimana Bunda, kan malu sama bu guru. Ini bukan sugesti positif yang didengar oleh anak. Jadi ibu harus memberikan pernyataan yang menggembirakan, karena belajar itu harus happy. Belajar itu harus senang. Ini terutama untuk anak-anak yang ada di bawah 12 tahun. Namanya belajar itu harus happy. Gitu ya. Tapi kalau mengawali belajar ini kemudian harus penuh dengan tekanan, pastinya ketika dia, awas kamu kalau nanti nggak online, kamu nanti dimarahi kamu nanti sama bu guru ya. Terus anaknya mulai muncul karena takut sama bu gurunya, mulai muncul suka sama bu gurunya menjadi berkurang. Akhirnya ketika dia online,
dia menjadi ogah-ogahan melihat bu gurunya, gitu ya. Lalu yang berikutnya, orang tua perbanyak searching atau menggali informasi, awasi penggunaan media sosial dan game. Nah, ini jadi dilematis ini sebenarnya. Kalau dulu sebelumnya kami dari teman-teman psikolog itu memberikan wacana atau wawasan kepada para orang tua untuk membatasi penggunaan gadget karena begitu besar bahayanya dan dampak negatifnya terhadap penggunaan gadget. Tapi sekarang sepertinya agak kesulitan bagaimana mengerem itu karena banyak sekali pembelajaran yang sifatnya memang harus digunakan dengan menggunakan media gadget. Kemudian peluang mereka bermain untuk di luar berinteraksi dengan anak-anak yang lain itu juga terbatas. Akhirnya sarana yang bisa digunakan untuk membuat mereka itu senang itu adalah dengan memberikan layanan gadget. Akhirnya beberapa orang tua sekarang sudah mulai kewalahan ketika anaknya sudah mulai mencandu terhadap mainan atau menggunakan game. Jadi kalau mau online harus lihat YouTube dulu berlama-lama. Seperti itu ya. Nah, berikutnya terapkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu seperti apa sih? Nanti kita lihat apa ini yang harus ditampilkan. Lalu kontrol, kendalikan emosi antara anak dan orang tua. Kita mungkin sudah lihat ya dampaknya bagaimana belajar online ini bisa menimbulkan perilaku stres yang cukup tinggi pada orang tua. Sebenarnya 2 video saya itu mungkin para bunda pernah nonton ya, videonya Tante Lala yang mengajarkan Pancasila pada si Rafa anaknya sampai harus viral gitu ya. Untuk menghafal Pancasila saja orang tuanya harus emosi sebegitu besar gitu ya. Satu lagi video saya itu juga yang belajar bahasa Inggris gitu ya, anaknya sangat ngeyel tulisannya he bilangnya he gitu ya, nggak mau. Oke. Nah, ini aspek-aspek lain yang bisa dilakukan ketika memilih, pastinya ini sudah ya, karena saya melihat beberapa orang tua mungkin sudah 95% sudah menentukan karena sudah beberapa sekolah melakukan tes terhadap anak-anak, melakukan observasi ketika mau masuk ke SD. Menentukan sekolahnya itu berkaitan dengan lokasi, sarana, fasilitas, itu ya, memastikan kurikulumnya, memahami calon lingkungan barunya, termasuk di sini teman, guru, dan karakter-karakter beliau, lalu kesiapan orang tua sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Guru sudah, mungkin Bu Dewi, dan sebagainya itu materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari para wali murid semuanya. Terima kasih Bu Ari, Masya Allah. Ilmunya yang sangat bermanfaat ya Bunda-Bunda. Sebagai bekal untuk wali murid dalam memahami perkembangan Ananda khususnya saat di rumah. Oke, langsung saja nggih. Stop sharingnya. Nanti Mbak Nurul yang bantu saya ya. Selanjutnya ya, kalau nanti ada pertanyaan dari wali murid, mungkin materinya bisa disampaikan di sana. Oke, silakan, mungkin ada mau dipandu ke pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Ari. Sebelum sesi pertanyaan, kita mau yel-yel dulu nggih Bunda-Bunda dan Ayanda untuk lebih semangat lagi. Oke. Kita tepuk semangat aja biar lebih semangat dan tidak mengantuk. Oke. Tepuk semangat. Tepuk lebih semangat. Alhamdulillah. Lebih semangat lagi ya Bunda-Bunda. Bundanya malu. Bundanya masih malu. Seperti anak-anak. Oke, sesi tanya jawab. Saya batasi untuk pertanyaan ada 3 kali pertanyaan. Monggo bisa langsung bertanya atau bisa ditulis di kolom komentar atau chat. Silakan.
yang mau bertanya? Oh. Atau Bu Guru bisa mengawali, mungkin bisa menemukan beberapa beberapa kendala atau beberapa perkembangan yang dirasa beberapa anak-anak ketika online berlangsung itu ada yang memang perlu tips sendiri. Oh, ini Bu Ari ada dari mamanya Mbak Rais. Oh dari dari saya bacakan ya Bu Ari dari B2. Ya. Ketika masih kecil logikanya sudah terasah. Setelah masuk SD kemampuan matematika tetap lamban. Kira-kira kenapa ya Bu Ari? Oke. Saya jawab langsung atau nanti? Monggo bisa langsung Bu Ari. Sambil nunggu pertanyaan selanjutnya. Waktu ini pasti ini saudaranya kakaknya Mbak Rais ini ya. Karena kan SD, berarti Mbak Rais kan masih di TK ini ya. Berarti ini kakaknya Mbak Rais ya yang menjadi pertanyaannya. Jadi logika ketika di TK itu dia sudah bagus gitu ya. Nah, kenapa di SD hambatannya pada pelajaran matematika dia lambat? Nah, ini yang ditelusuri itu gini. Dia paham nggak? Kalau dia paham konsep matematikanya, logikanya tidak bergeser gitu ya. Tapi kalau dia mengalami kesulitan pada operasional matematikanya, berarti mungkin ada yang salah atau belum paham terhadap metode. Sebenarnya belajar itu mudah bisa dilakukan oleh semua anak-anak kalau metodenya yang disampaikan itu pas. Karena gini, setiap orang ketika menyampaikan cara ya ini ya Bunda, itu bisa berbeda-beda. Nah, seseorang ini loh yang nanti berpengaruh terhadap cara penerimaan anak dalam menerima informasi. Karena setiap guru itu juga memiliki aura yang bisa berbeda-beda pula ditangkap oleh semua anak. Gini, kalau dia melakukan pendekatan, artinya kalau dia belajar secara personal, dia itu bisa dengan baik, mudah oleh Bunda itu mudah dia pahami. Paham loh, Nje? Paham itu kadang tidak selalu harus dia itu dapat nilai bagus. Gitu ya, dia paham. Tapi kalau kemudian caranya itu berbeda, anak-anak ini kan sering berpatokan bahwa caranya Bu Guru itu yang harus diikuti, kan gitu. Kadang orang tua caranya menemukan cara lain, jawabannya sama, tapi karena caranya berbeda, seringkali membuat mereka itu harus seringkali bersitegang. Nah, kalau pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan matematikanya kok lambat, lambat ini yang seperti apa? Apakah ini diikuti juga dengan lambat dia dalam menangkap informasi, lambat dalam memberikan sebuah jawaban, lambat dalam merespon, gitu ya, lambat dalam bernalar, lambat dalam berlogika, apakah ini juga sama, gitu ya? Karena kalau yang dinamakan kemampuan berlogika itu yang kita ngomongin yang secara generalnya. Saya menemukan beberapa kasus ini ya, ada tes yang namanya CPM, mungkin para bunda yang punya background pendidikan psikologi pasti tahu, CPM, Color Progressive Metric, itu adalah salah satu tes untuk melihat tingkat kecakapan secara ringnya rata-rata kecerdasan, tetapi itu banyak menggunakan kecerdasan figural. Jadi gini, anak ini ketika dites dengan aspek logika, analisa, penalaran, skornya tidak tinggi. Tetapi ketika memilih beberapa gambar, sebentar ya, saya sepertinya punya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya tunjukkan. Ini Bunda, yang kayak begini. Ini anak ada saya mengetes beberapa anak, itu skornya sangat tinggi sekali. Padahal kemampuannya yang lain dia masih belum maksimal gitu ya. Berarti kecerdasannya ada di mana? Dia kecerdasan logika figuralnya tinggi. Jadi ketika dia melihat bentuk-bentuk, biasanya dia itu pandai dalam main puzzle, main Rubik. Biasanya itu dia bagus gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian matematikanya ini apa? Matematika yang seperti apa? Apakah ini ada kaitannya dengan memahami konsep matematik berlogisnya seperti kayak soal-soal cerita. Ini sulit loh ya. Soal-soal cerita itu anak-anak jangan sering dibantu Ibu. Jadi jangan dibantu untuk
meringkas atau menyimpulkan intinya. Karena yang paling tersulit itu adalah memahami intinya. Jadi misalkan kayak gini nih, anak kelas 1 gitu ya, kita belajar berhitung penjumlahan. Jadi kayak misalkan Wati pergi ke pasar membeli 1 kilo telur, kemudian membeli lagi setengah kilo telur, kemudian membeli lagi setengah kilo telur. Berapa telurnya? Berapa kilo telurnya? Nah, itu kalau kemudian kita yang meringkas, kita bilang gini, gampang nak, kan 1 tambah setengah, berarti berapa? 2. Tapi kalau itu kita simpulkan dengan caranya ya yang saya maksud adalah cara menyimpulkannya itu adalah proses stimulasi yang belum pas. Jadi anak itu memahaminya dari awal, gitu. Kenapa soal cerita itu adalah soal matematika yang sulit dibandingkan dengan soal penjumlahan biasa. Misalkan Arman pergi ke rumah nenek diberi 2 ekor ayam, lalu ke rumah paman diberi 3 ekor ayam, ke rumah bibi diberi 2 ekor ayam. Berapa ayamnya? Ibu lalu menyimpulkan 2 tambah 3 tambah 2, ditulis ya, bukan dia yang menulisnya tapi kita, maka nanti dia kesulitan untuk proses kemampuan berpikir logisnya. Ini yang berpikir logisnya yang saya maksudkan. Jadi dia harus dilatih memahami inti kalimatnya itu apa, isi kalimatnya itu apa. Oke, itu mungkin. Ya benar Bu, itu Bu. Benar ya? Bari. Soal kalau sudah soal cerita harus mengulang lagi. Ini gimana ya? Kalau soalnya nggak cerita dia bisa, giliran cerita harus tolak kanan ke kiri. Nggak bisa. Iya, Apa nanti itu Bunda logikanya? latihan terus gini. Biarkan dia menerjemahkan bahasanya. Ini yang kadang-kadang kita itu kesulitan memaksa anak. Kenapa yang tadi di awal saya bilang anak didrill baca, ya. Akhirnya dia bisa baca, tapi tidak paham yang dibaca. Nah, ini seringkali yang terjadi. Jadi anaknya, otak kita itu bisa baca simbol. Ibu kalau baca kalimatnya itu amburadul ya. Coba kalau ada yang WA pakai kalimat-kalimat yang kadang-kadang pakai bahasa gaul segala macam, kan kita paham ya maksudnya. Oh, maksudnya ini. Otak itu bisa menangkapnya. Sama, nah ketika dia itu belajar baca, anak dibacakan simbol, tapi tidak diajarkan memaknai kalimatnya, ya. Memaknai kalimatnya ini ada dalam konsep apa? Konsep logika analisa penalaran. Nah, dia nalar enggak? Nah, itu ya, dia paham nggak dengan intinya? Gitu. Jadi kalau Bunda mau mengarahkan, jangan disimpulkan kalimatnya, tapi ajarkan dia pelan-pelan memahami isi bacaannya. Ini loh, ke rumah paman 3. Jadi dia sendiri yang nulis. Kalau toh dia harus menulis, matematikanya itu dirumuskan dalam bentuk perhitungan, dia sendiri yang nulis. Bukan kita yang menyimpulkan. Kalau kita keseringan seperti itu, giliran dia nanti harus belajar yang sebenarnya, apalagi mungkin online gini, kita masih bisa nyuri-nyuri ya, nyuri-nyuri ngerjakan kerjaannya anak, nyuri-nyuri menyelesaikan PR-nya, gitu masih bisa kita sendiri. Nah nanti kalau sudah belajar benar-benar nyata, itu akan kesulitan benar-benar terasa oleh anak-anak. Gitu Bunda. Oke. Untuk mamanya Mbak Rais, ampun nggih. Ada pertanyaan lagi nggih. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bunda, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Nggih, ada lagi Bu Ari. Ya. Untuk dari mamanya Mas Mohan, Ibu Iva. Stimulus apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kematangan emosi? Meningkatkan kematangan emosi. Oke, sebenarnya seringkali ini jadi pertanyaan banyak wali murid ya. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sederhana aja. Kita mulai mengawalinya cukup sederhana. Satu dulu, tunda semua keinginannya. Tunda semua beberapa keinginannya. Jadi jangan terbiasa kita memberikan sesuatu itu langsung seperti yang diinginkan. Kalau memungkinkan, setiap yang dia minta, dia harus memberikan sesuatu pula terhadap kita. Sesuatunya itu apa? Tidak harus benda. Jadi kayak gini, misalkan dia minta mau nonton TV atau main YouTube, gitu ya. Aku pokoknya mau main YouTube gitu ya. Udah bilang, oke, kita membaca dulu 15 menit ya, setelah itu YouTube. Ibu membiasakan seperti itu. Jadi setiap yang dia minta, kita harus minta sesuatu juga pada dia.
gitu ya. Entah itu yang kita minta dalam bentuk perilaku yang positif, jadi kayak misalkan kita lihat ini apa ini, gitu ya. Yang belum rapi ini apa, yang belum dilakukan dia itu apa, Bunda lakukan, Bunda minta mereka untuk melakukan. Kalau yang diminta itu nilainya cukup besar dari sisi biaya, mungkin bisa diminta juga menunggunya juga cukup panjang, kayak gitu ya. Yang pertama yang seperti itu. Yang kedua, kalau dia mogok, ya itu jangan membiasakan untuk berkomunikasi dengan anak dulu. Jadi ini yang membuat anak-anak sering melakukan bargaining. Akhirnya anak-anak sering ayel-ayelan sama orang tua. Jadi kalau dia lagi ngambek, kalau dia lagi marah, Bunda hindari atau Bunda abaikan, tapi tetap disentuh. Ingat loh ya, tetap disentuh. Apa ini yang dilakukan pada saat dia ngambek? Bunda sentuh aja terus. Lakukan. Jadi kalau misalkan dia ngambek di depan TV gitu ya, Bunda lewat, sentuh dia. Bunda lewat, sentuh dia. Mana yang disentuh bagian tubuh, mana yang bisa lebih nyaman untuk disentuh. Dari semua anggota tubuh, yang paling ready atau siap untuk disentuh, itu adalah di pundak. Karena apa? Di pundak itu punya sensori nyaman yang paling besar dibandingkan anggota tubuh yang lain. Mau nggak kalau ibu putranya lagi ngambek terus dilus-lus mukanya gini, mau nggak? Pasti nggak mau, gitu ya. Jadi kalau dia lagi ngambek, ini apa? Ini supaya memberi jeda mereka untuk memahami. Tapi kalau kemudian dia lagi marah terus kita bargaining, ya sudah, kita mama berikan. Tapi ingat loh ya, besok nggak lagi, gitu ya. Atau ibu berikan sekarang, tapi besok nggak lagi ya, janji ya. Itu bukan. Mereka saya yakin tidak banyak anak yang bisa berhasil memegang janjinya untuk tidak melakukan perilaku yang sama. Anak-anak cenderung melakukan perilaku berulang karena perilaku itu diberi penguat yang besar dari orang tua, gitu ya. Jadi ini perilaku yang tadi disebutkan tidak matang itu perilaku yang apa dulu, gitu kan? Saya yakin nggak di semua perilakunya anak-anak itu bisa. Karena kadang-kadang kita pernah sering dengar ya, anak-anak ini kalau di sekolah, kalau nggak ada mamanya, kalau di rumah sendirian, mereka sebenarnya sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Gitu ya. Artinya apa? Di situasi tertentu, anak-anak itu sudah bisa mampu mengoptimalkan kemampuannya. Tapi karena biasanya tujuannya adalah cari perhatian dari lingkungan, seringkali beberapa perilaku itu dilanggar. Nah, ini kemudian dibentuk oleh sikap tidak konsisten yang kita lakukan terhadap mereka. Itu Bunda. Nah, ini yang perlu saya tahu, yang tidak matangnya itu yang di mana? Itu mungkin Bundanya Mas Mohan. Oke, monggo Bu Iva. Bisa dijelaskan bagian mananya Bu Iva yang mungkin secara kematangannya kurang, Mas Mohannya? Ini bisa sambil ini dia apa diketik aja atau ngomong? Boleh ngomong langsung, aja ya. Boleh langsung ya Bu Iva. Iya, assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakmatangannya Mohan itu mungkin seperti yang tadi Bu Ari contohin, sedikit-sedikit dia menangis. Jadi misalkan tidak klop dengan adiknya, dia akan nangis dan itu benar-benar keluar air mata. Gitu. Jadi mungkin baperan gitu. Terus kalau misalkan apa yang tidak dia dapatkan itu dia juga bisa langsung nangis gitu. Tapi sometimes itu ketika dimarahin itu dia tidak ngeluarin air mata, tidak kelihatan nangisnya, tapi maksudnya tidak kelihatan kecewa, tapi deres air mata. Bahkan kita sampai nggak ngerti kalau dia nangis tuh kayak gini aja kok nangis, tapi diem tapi air matanya jatuh terus banjir gitu. Gimana Ibu? Oke. Ya, cukup itu aja. Oke. Jadi lebih seperti sensitif gitu ya Bu Iva ya maksudnya? Enggak, sensitif. Sensitif gitu ya. Jadi kadang tidak bisa mengungkapkan yang menjadi ketidaknyamanannya gitu ya. Sering menahan marahnya kayak gitu. Iya, betul Ibu. Iya. Oke. Kalau ini tidak bisa mengungkapkan unek-uneknya sih boten. Dia ngomong, adik tuh mah gini gitu. Tapi itu nangisnya tuh ibaratnya tidak balance dengan kejadiannya gitu loh Ibu.
misalnya adiknya kenapa cuma disentuh apanya, dia menilainya tuh dia mukul, terus Mohannya nangis sampai berderai-derai ngoteh. Oke, iya. Oke, jadi lebih sepertinya ini lebih ke sensitif sih Mas Mohan ini, gitu ya. Kalau Ibu menemukan seperti itu, gini, karakter yang dia miliki itu tidak pernah jauh dari karakter yang dimiliki oleh orang tuanya atau keluarganya, baik dari garis neneknya, garis kakeknya, dari ibu maupun dari ayahnya ya. Artinya sensitivitasnya putra-putri kita yang kita miliki, yang dimiliki dia itu juga ada sumbangan dari orang tua. Kalau itu merupakan bagian dari karakternya, berarti perilaku yang kita tunjukkan kepada si anak itu biasanya mereka ini anak-anak yang suka kelembutan. Dia tidak suka dibentak, gitu ya. Dia tidak bisa diperintah dengan cara keras, gitu ya. Tidak bisa tersinggung perasaannya, gitu. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, Bunda pasti sebagai orang tua pasti paham di kondisi seperti apa biasanya dia itu suka menahan emosinya. Kalau misalkan seperti ini, memang ini beberapa kondisi kalau kita ngomongin dampaknya negatifnya biasanya anak-anak ini cenderung anak-anak tipe pemikir, mudah sekali stres mikirin, misalkan terbuli sedikit mereka akan mikir terus gitu ya sampai ke bawah nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau main dan sebagainya. Ini yang bisa Bunda lakukan adalah pendekatannya yang momen pas itu pada saat bukan dia pada saat nangis. Ya, jadi pada saat nangis jangan ditanyain, Bunda boleh dekati, misalkan dielus-elus ya, ditenangkan itu boleh, tapi tidak boleh ditanyain pada saat dia nangis. Kenapa? Dia sedang mengungkapkan, ya, orang ibaratnya dia sedang mengumpulkan emosinya, lalu dikeluarkan. Nah, ini pada saat nanti dia sudah mereda, sudah bisa menguasai emosinya, baru boleh Bunda tanya. Biasanya kapan? Momen yang pas adalah pada saat dia mau tidur. Pada saat mau tidur, Bunda boleh menggali kembali. Dan tidak pada saat seperti itu kita tidak boleh mencela. Oke, sudah besar kamu lo nangis, nggak malu kamu. Nah, padahal nangis itu hal yang normal selama yang ditangisi itu dia punya reasonnya gitu ya. Jadi kalau Bunda kemudian coba Mas Mohan jelaskan sih tadi alasannya apa sampai nangis, ada masalah apa yang dirasakan. Tapi kalau kemudian kita langsung celah dulu, ya sudah besar, kamu mau kelas 1 loh, masa kamu gitu aja nangis gitu ya. Ini membuat dia semakin, untuk beberapa tipe anak, ini membuat dia semakin tidak mau terbuka terhadap apa yang dirasakan. Akhirnya nanti dia keseringan seperti itu, nanti kalau dia sekolah itu ada perilaku bullying itu tidak bisa kita hindari ya Bunda, pasti gitu ada. Ya, pasti itu ada, entah itu bullying dalam bentuk verbal, entah itu dalam bentuk perilaku. Seketat apapun sekolah itu untuk memprotek anak-anak jauh dari bullying, pasti tetap akan ada. Karena itu perilaku justru yang bisa mematangkan anak kita dengan bisa menghadapi bullying. Gitu. Oke, mungkin itu Bunda. Oke, terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Itva. Terima kasih Bu Itva. Selanjutnya, Masya Allah, banyak sekali yang sudah merespon Bu Ari. Oh iya, boleh, silakan. Saya pilih nggak Bu Ari? Iya. Dari Ibu Ita, dari Mas Nendra, nggak? Bagaimana kita sebagai orang tua bisa yakin bahwa anak kita sudah siap untuk masuk jenjang SD karena metode sekolah daring berbeda dengan sekolah tatap muka. Oke. Saya jawab langsung ya, punya Bu Ita ya, punyanya Mas Nendra. Kita bisa yakin, gini, kalau kita tidak mau, kalau kita mengabaikan ke perkembangan, pasti kita berpikir ya sudah waktunya SD ya SD aja gitu ya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita mau melihat dari sisi perkembangan, dia sudah siap enggak mengikuti pembelajaran di SD gitu ya. Karena kemarin ada beberapa siswa ketika observasi itu kemudian saya melihat usianya juga masih dikatakan nanggung gitu ya, lalu kemudian kemampuan kecakapannya juga belum optimal di beberapa aspek. Kemudian saya menyarankan untuk mengulang kembali di TK. Kalau ternyata gini, dikatakan cukup siap, satu, kalau memang dari sisi usia dia sudah bisa melewati 6,5. Kenapa kok 6,5?
Kalau dilihat dari, mungkin Bunda bisa searching ya, di internet itu, kalau di negeri, itu mulai 7 tahun, minimal 6,5 tahun baru bisa masuk SD. Itu karena ada reasonnya. Jadi di saat usia seperti itu, anak otak sudah benar-benar siap bisa menerima informasi yang tadi saya jelaskan. Belajar anak-anak di bawah 7 tahun, itu adalah belajar dengan menggunakan gaya audio dan kinestetik. Kalau kemudian kita belajar online, berarti fokus belajar gaya belajarnya dengan media apa? Visual, gitu ya. Dan untuk beberapa anak-anak yang memang mungkin belum matang, dia pinter banyak, pinter gitu ya. Tapi belum matang, ada ya, belum matang itu dia belum siap tanggung jawab, belum tahu tanggung jawabnya belajar, tapi dia pintar gitu ya. Ini juga akan bisa menjadi problem ketika pembelajaran yang sifatnya harus visual lebih banyak porsinya dibandingkan dengan audio. Kalau dia belajar sekolah, itu kan belajarnya bersama gitu ya. Kalau nanti dia belajar di sini, itu pasti kesulitan karena fokusnya dengan dia harus melihat gitu ya. Kalau misalkan dia di sekolah, itu kan dia bu guru kalau dia nggak bisa, misalkan dia nggak ngereken gitu ya, dia melakukan hal lain, nggak fokus kepada yang diterangkan. Saya yakin bu gurunya pasti datang, ya, pasti datang mendekati, lalu ditanya. Itu adalah ketika bu gurunya menyentuh, bu gurunya membetulkan, itu adalah proses kinestetik. Gitu ya, dia bisa paham. Tapi kalau kemudian dia nggak bisa, bu gurunya cuma bisa begini kalau online. Ayo, Mas Nendra, sudah lihat bu guru ya, lihat bu guru, ayo lihat bu guru. Bisa enggak? Ya, pasti sulit gitu ya. Nah, kalau kemudian tolak ukur kita itu pertama di usia dulu tadi, tapi bukan mutlak. Ada beberapa anak-anak yang memang usianya itu sudah cukup, tapi kematangannya belum. Gitu ya. Dan kematangan untuk masuk SD itu ketika cuma satu, mandiri berpikir. Itu saja. Jadi kalau Bunda lihat, dia bisa online sekali waktu aja. Bunda tinggal sebentar, gitu ya. Tapi Bunda ngamati, gitu ya. Dan ketika Bunda tinggal, Bunda amati itu dia sudah bisa ngikutin, ya, sudah bisa ngikutin, merespon yang disampaikan oleh bu guru. Kalau kemudian dia lirik-lirik sana sini itu wajar, enggak apa-apa. Belajarnya anak-anak begitu, jadi tidak bisa dia suruh fokus. Ya ponakan saya tadi itu aja yang kalau kuliah kadang-kadang masih di sini. Itu kalau kadang kuliah dimatiin camnya, ya videonya di stop, dia tidur-tiduran. Padahal sudah kuliah, gitu ya. Gimana ya? Kita bandingkan dengan anak-anak TK ya jelas, namanya aja perkembangan motorik. Anak di bawah 7 tahun itu perkembangan motorik. Kalau kemudian dia bergerak, saat belajar itu bergerak, bu gurunya nggak boleh. Bu guru tolong jangan sering melakukan statement negatif dengan bilang, ayo misalkan ayo duduk yang manis, jangan ini ya, lihat konsentrasi ke bu guru, lihat ke bu guru semuanya. Nggak bisa. Anak-anak nggak bisa untuk mengikuti itu, gitu ya. Nah ini dia pasti bergerak. Tapi kalau beberapa saat, minimal Ibu lihat di 30 menit pertama, dia sudah bisa fokus mendengarkan, tapi sambil umek. Jangan minta anak laki-laki itu melihat ya Bu. Anak laki-laki sama anak perempuan itu berbeda. Kemampuan konsentrasi anak perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Tetapi kemampuan mendengar anak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan anak laki-laki pada saat daring ini bu guru mama ya, terus dia ngerjain sesuatu, dia pegang mobil-mobilan, dia pegang makanan, dia mainan, kayaknya nggak mendengarkan. Dia sedang berusaha menangkap informasi dengan audionya. Tapi kalau anak perempuan, bu guru minta duduk manis, dilihat, gini ya, dia bisa. Tapi kalau anak laki-laki nggak bisa. Kenapa? Karena otak kanan anak perempuan dan otak kirinya itu sejak usia 3 tahun itu sudah berkembang sama. Kenapa anak perempuan lebih cepat membaca daripada anak laki-laki? Karena membaca itu adalah otak kiri. Anak laki-laki masih banyak mengembangkan otak kanannya. Dia harus melakukan sesuatu itu harus dengan aktif. Jadi tidak bisa ketika dia itu diminta face to face itu melihat, belajarnya sambil lihat-lihatan, tidak bisa. Ya, tapi kalau anak perempuan lihat-lihatan bisa. Nah ini memang beberapa kendala kesulitannya belajar online untuk anak-anak di bawah SD usia kecil. Jadi kayak mulai dari 1, 2, 3. Jadi mulai kelas 3, 2, 1 ke bawah itu memang paling sulit untuk bisa membuat dia itu fokus dengan melihat. Memang kelemah perkembangannya ada di sana, gitu ya. Nah itu kalau misalkan Bunda lihat
Mas Nendra sudah bisa mengikuti pembelajaran, tapi kalau sesekali dia lirik-lirik ya wajar, enggak apa-apa. Tapi sudah bisa, lalu kemudian setelah selesai Bunda tanya intinya, bukan harus rangkumannya loh ya. Nanti Bu Guru tapi bilang apa? Tadi Mama nggak dengar, Bu Guru nggak bilang begitu gitu ya. Tapi lebih ke intinya. Inti dari maksud yang disampaikan oleh Bu Gurunya itu bisa ditangkap. Bisa diterima dan dicerna. Tapi kalau misalkan merangkum ya enggak bisa, gitu ya. Tapi mencerna apa yang menjadi maksudnya, berarti dia sudah siap untuk masuk ke SD. Itu. Saya tidak bilang baca dan menulis ya. Baca menulis itu kalau dia siap dari visual koordinasi motoriknya, simbol itu dengan sendirinya akan bisa dibaca. Ya, pasti bisa. Gitu. Mungkin itu, Bu Ita? Oke. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita pertanyaannya. Terima kasih Bu Ari jawabannya. Sama-sama. Masya Allah ini banyak sekali Bu Ari pertanyaan yang belum dijawab. Tapi waktunya sudah habis nggih. Oh, Masya Allah. Gimana nggih Bu Ari? Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan menghubungi di WA saya. Nanti kalau mau telepon, monggo nanti bisa jenengan tulis di WA. Bu Aris, ada yang mau saya tanyakan, kapan ya saya bisa telepon? Insya Allah. Biasanya saya, Mbak Do Isa itu teleponnya sudah bisa terbuka untuk siapapun. Nah, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ari. Mohon maaf nih Bunda, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena terkendala waktu. Dan untuk pertanyaannya yang belum dijawab, insya Allah akan dijawab Bu Ari langsung nanti via WA, nggih. Bunda-bunda bisa WA. Nomornya mungkin bisa di-share, nanti Mbak Nurul bisa nge-share nomornya. Saya share di chat, nggih Bu Ari? Ya. Nggih. Oke, nanti di-share sama Bu Nurul. Terima kasih Bu Ari, Masya Allah. Sudah jam 11 dan nyanyi juga masih banyak, Masya Allah. Terima kasih partisipasi dari bunda-bunda dan ayanda dalam memperhatikan tumbuh kembang Ananda di rumah, nggih, dan untuk membekali Ananda dalam masuk SD, untuk kesiapan masuk SD. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bu Ari, yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita untuk bekal Ananda, mempersiapkan kecakapan menjelang masuk SD, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara virtual parenting pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup acara pagi hari ini dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan bacaan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Devi, mungkin foto bersama Bu Devi. Kita foto dulu ya katanya ya. Bentar ya Bu, ada sesi foto bersama. Oke. Minta tolong untuk menyalakan videonya. Share screen buat Nono ya. Oke. Silakan Bu Nurul. Ini share screen-nya dulu. Silakan ditunjukkan wajah yang cantik-cantiknya bunda-bunda yang solih dan senyum yang terbaik. Monggo Bu Nurul. Bisa dihitung ya? Halo Bu Nurul. Ya, slide pertama dulu ya. Tangannya boleh diangkat mungkin. Boleh bergaya. 1,
1, 2, 3. Sebentar. Sebentar. Sampun Bu Nurul. Sebentar. Satu lagi. Oke, slide yang satunya nggih Bunda. Sebentar. Selanjutnya. Slide berikutnya. Yang belum aktif kamera boleh dinyalakan, Bunda. Mbak Zara, Bu Halimah, Mbak Nadia, Bu Miftah. Oke. Monggo bisa dinyalakan. Boleh lihat kamera, tersenyum. 1, 2. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih Sampun Bu Devi. Guru, termasuk Bu Ari, Masya Allah. Terima kasih Bu Devi, terima kasih buat para wali murid semuanya, bunda-bunda sekalian dan ayah sudah bisa meluangkan. Jangan lupa nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa kontak saya ya. Nomornya Bu Ari di-share di grup. Boleh langsung tanya sama Bu Ari. Iya, silakan. Terima kasih banyak Bu Ari. Sama-sama. Ada tambahan informasi. Nanti kita share ada mengisi ini nggih, bunda-bunda bisa mengisi poin motivasi untuk masukkan sekolah SD. Kenapa bunda-bunda menyarankan Ananda masuk sekolah SD tersebut? Nanti dikirim via Bitly-nya, bisa diisi nanti di grup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama, monggo. Matur nuwun Bu Ari. Sama-sama Ibunda. Assalamualaikum Bu Ari, matur nuwun sedanten. Waalaikumsalam. Kena.